Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% nggak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Insya Allah menjadi nyata energi spiritual yang aku tebarkan di dalam tarotku. Jadikan ini sebagai payung saja. Oke, insya Allah 90%. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Maskulin kayaknya takut deh. Takut kalau feminim sudah sukses dengan kehidupan barunya. Entah itu karir atau ketemu orang baru ya. Dia takut banget feminim itu bahagia. Ya, apalagi feminim sudah fokus untuk mencapai tujuan hidupnya, terutama dalam hal kebahagiaan buat keluarga. Bukan hanya untuk dirinya dia sendiri ya, tapi buat keluarga. Maskulin ada rasa ketakutan dengan orang barunya. Ya, situasinya ini berbalik sekarang karena feminim sudah memikirkan ya untuk mengendingkan perjuangannya untuk kembali dengan maskulin ya, tapi lebih fokus ke dalam bertanggung jawab, memperbaiki intuisi, memperbaiki spiritualnya, semuanya ya di sini. Dan ya maskulin juga masih berkelana ya, masih mempertahankan sifat childishnya, dan ya dia merasa beban banget ya, berat kalau kembali ke kamu juga. Kenapa? Karena kamunya sudah dewasa, berpikirannya sudah luas, bahkan dia melihat kamu juga menjadi saingan beratnya dia ya. Aku ngelihatnya. Sorry ya guys, berisik. Soalnya ada tetangga lagi betulin rumahnya. Apa-apa ya. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Ya, maskulin ini berani dan nekat ya.
demi kestabilan hidupnya dia akan lakukan apapun, terutama ya entah itu berselingkuh ataupun memakai jalur pintas ilmu hitam. Hati-hati jangan dijadikan tumbal ya, amit-amit ya. Ini nekat ini mencari jalur cepat ya. Oke, ada Six of Wands, the Queen of Cups, Ace of Swords, the Queen of Pentacles, the Ten of Cups, and the Moon, dan juga Page of Pentacles, the Queen of Swords, the Knight of Pentacles, Five of Wands, Six of Swords, the King of Swords, and the Lovers, dan Six of Pentacles. The bottom of the deck ada the Devil dan the Fool, dan juga ada the King of Pentacles and the Justice. Ya, maskulin coba untuk lari dari tanggung jawab dan juga karma buruknya dia ya. Ya, coba untuk lari dari tanggung jawabnya sama kamu ya. Ya, dengan cara berselingkuh ataupun bersenang-senang ya, karena yang dicari adalah kebebasan untuk hidupnya. Tapi yang aku lihat di sini feminim sudah lebih fokus ya untuk mencari kebahagiaan dengan orang baru ataupun kehidupan barunya. Aku ngelihat ya. Ditambah lagi feminim sudah menjujurkan ya tentang perasaan yang selama ini dipendam oleh feminim, terutama dari dramanya ya. Adanya triparty dan pembagian harta gonogini ya. Karena yang dipikirkan feminim adalah untuk keluarga ya. Aku ngelihatnya memang feminim coba untuk fokus meraih karirnya sekarang dan coba bertanggung jawab ya atas keputusannya, termasuk dalam hal spiritual yang sudah dia komitmenkan ya untuk feminim. Di sini maskulin keinginan untuk kembali lagi sama kamu ya, keinginan ingin kembali lagi sama kamu. Kalaupun dia dengan orang baru, yaitu hanya untuk kepentingan keuangannya dia atau karirnya dia ya. Aku lihat. Dan feminim di sini memang perang batin antara logika dan empati ya. Jadi perang batin jadinya. Tapi di sini feminim coba untuk bertanggung jawab apapun yang terjadi drama ini. Feminim nggak mau lari begitu saja. Jadi tetap bertanggung jawab ya. Walaupun si maskulin ini keras kepala, sombong, angkuh, tapi tetap diterima ya drama tersebut ataupun fitnahan ataupun serangan-serangan ilmu gaib ya di sini. Maskulin tidak ingin membayar karmanya ya, makanya dia lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab, padahal ini resikonya besar juga ya, lari dari tanggung jawabnya karena dia inginnya kebebasan. Bahkan dia berani mengambil langkah, entah dia menjadi orang ketiga atau mencari orang ketiga lagi, ataupun mencari kepuasan itu dengan cara ya dengan pesugihan, ilmu hitam, pelet, gendam gitu ya. Hati-hati. Oke, maskulin. Kamu nggak suka ya kalau feminim ternyata fokus dengan kesuksesannya dia sekarang. Kamu ingin menentang, kamu ingin melawan, kamu ingin menghalangi ya, terutama dalam hal spiritualnya feminim. Karena kamu tahu ya, spiritualnya feminim itu menghasilkan banyak hal-hal positif sebenarnya. Kamu ngerasakan hal itu. Kita lihat. Maskulin di sini memang sudah hidup bersama orang baru ya. Tapi sebagian sudah ada, tapi kembali lagi sama feminim. Salah satunya alasannya anak ya, alasannya anak. Dan aku ngelihatnya
ya feminim sudah memutuskan untuk tidak memperjuangkan hidupannya dengan maskulin lagi ya, tapi lebih fokus membuka lembaran baru dengan cara ya mengikuti intuisinya feminim, entah itu secara pekerjaan ataupun dengan orang baru lagi ya. Ketika feminim memutuskan melawan, bahkan menjujurkan ingin move on, wah, maskulin ini nggak suka dan dia ingin kembali lagi sama feminim, terutama untuk mengimbangi kestabilan hidupnya dia, karir ya. Di sini feminim sudah berpikir suatu saat maskulin akan datang lagi ya, memberikan komunikasi tapi penuh dengan perdebatan. Feminim tetap menerima walaupun ya ujungnya akan ditinggalkan lagi, tapi menerimanya itu tidak dengan cara mengemis ya, tapi lebih dewasa menerimanya ya. Dan ini yang membuat maskulin emosional ya, karena feminim sudah tidak mudah terpancing untuk cemburu. Kita lihat Six of Wands-nya. Oke. Di sini feminim memang menjujurkan ya untuk fokus ke dalam karir, bahkan mencoba mengendingkan hubungan yang penuh dengan narsisistik. Kenapa? Karena feminim merasa sia-sia ya dalam perjuangannya meraih masa depan bersama maskulin. Banyak rencana-rencana untuk masa depannya feminim dan maskulin ini hancur ya, berantakan ya. Perlahan-lahan maskulin ingin menjujurkan lagi ke kamu. Kenapa? Ya karena alasannya adalah keberkahan ya, energi spiritual yang kamu miliki. Tuh. Wow, dia kecewa ketika feminim berani mengambil keputusan tegas dan ini mengacaukan permainan dia ya. Dia kecewa ya, feminim sudah berani menjujurkan, bahkan bisa melawan ya permainannya dia dengan ketegasannya feminim ya. Dan feminim mengacaukan permainannya dia. Dia stres ya, depression, nggak nyaman, merasa dikerangkeng oleh orang barunya nih, merasa dipenjara ya karena kehidupannya dihantui rasa ketakutan tentang karma. Dan aku ngelihatnya memang dia juga nggak nyaman ya tidurnya setiap malam. Salah satunya ya karena dia harus bertanggung jawab tentang kestabilan hidup dengan feminim dan juga dengan karmik ya. Dia bermimpi kalau kamu feminim sudah ada orang lain dan dia takut, makanya dia akan ada masalah dengan orang barunya nih, cari ribut dia dengan orang barunya karena ingin kembali ke kamu tuh. Harus menerima kenyataan
ya, petualangannya juga akan terhalang dan ini akan ending karena ya mau nggak mau dia harus tersiksa dari ya permainan dia sendiri, pemikirannya dia sendiri yang negatif. Queen of Swords, the Sun, Seven of Pentacles. Wow. Feminim, kamu sudah fokus ya. Ingin bahagiakan dirimu, sukseskan karirmu karena kamu yakin dari energi positifnya kamu ini, maskulin, akan coba untuk datang perlahan tapi pasti menawarkan janji manisnya lagi untuk stabil sama kamu. Bisa makan 7 bulan 7 tahun ya perjalanan healingnya kamu. Di banyak perdebatan ya maskulin ya, dengan keluarga juga, salah satunya tentang harta ya. Ada Eight of Cups, Seven of Wands, the Hierophant ya. Karena kan kamu mengendingkan permainan dia ya, dan kamu menjujurkan ya tentang petualangannya dia, permainannya dia. Ini dia kecewa nih, kecewa dari kehidupannya dia dengan orang barunya yang sudah menikah. Dia ingin mempertahankan lagi hubungan ini sama kamu ya, nggak mau terpisah lagi. Makanya dia ingin balik ke kamu nih. Tapi sikapnya dia itu masih arogan ya, masih sombong. Dan dia datang ke kamu juga kayak merasa nggak bersalah. Tuh. Dia ingin mengendalikan kamu lagi nih, karena kamu membawa keberuntungan buat dia. Bawa hoki. Ya, karena ketulusan kamu, kelembutannya kamu, kedamaiannya kamu, ya, dan kemakmurannya kamu dari energi positifnya kamu. Ya, dia ingin banget ini menguasai lagi keberuntungannya kamu. Ya. Ya dengan alasan nanti ya ingin berbagi rezeki dengan kamu. Kita lihat ya Six of Pentacles. Tuh ya, dengan alasan ya gue pengen kasih rezeki sama kamu atau ngasih harta. Ya nanti ngomongnya tentang anak-anak. Padahal ini tujuannya buat hidupnya dia sendiri nantinya. Tuh. Ya. Dia hanya mencintai dirinya dia sendiri, dia hanya fokus untuk kesuksesan dia sendiri. Datang ke kamu pun ini ada maunya ya, ada maunya. Tapi dia tetap berbagi dengan orang baru. Ya. Dia butuh energi keberuntungannya kamu. Ya. Kebaikannya kamu. Di sini feminim sudah menerima bahkan sebagian tentang orang baru ya hadir, walaupun terkadang masih ada rasa takut ya dengan orang baru dari drama di masa lalu. Makanya feminim coba untuk belajar mengikuti intuisinya sendiri dan memperbaiki kesalahan yang ada di dirinya feminim ya, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang orang baru ini ya. Maskulin, kamu nggak suka, kamu nekat ya. Wah, ini terbalik lagi angkanya juga tadi. Ya, kamu nekat pengen lari dari tanggung jawab kamu, terutama karma kamu, yaitu dengan cara kebebasan ataupun dengan berselingkuh atau dengan cara pesugihan. Ya, jadi orang takluk ke kamu atau pelet dendam gitu ya. Aku ngelihatnya. Oke.
Kita lihat dengan oracle-nya. Maskulin di sini boleh mencintai kamu, boleh mencintai diri sendiri, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai menyakiti orang lain ya, demi mencintai diri kamu atas ingin terlihatnya mewah, hebat ya, jangan. Aku ngeliatnya kamu memang obsesi pada dirimu sendiri. Ya, pada akhirnya perjalanan hidup kamu ya, yang tadinya kamu obsesi dengan dirimu sendiri, ingin terlihat hebat, ingin terlihat mewah ya di hadapan orang lain, ini malah semesta berpihak pada feminim ya, karena feminim pun penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran ya, bahkan nekat dalam membantu perbaiki karma kamu ya, dengan ketulusan cintanya. Dan di sini aku melihatnya memang sebagian dari maskulin coba pertahankan pernikahan dengan feminim, salah satunya adalah keberkahan yang kamu miliki ya feminim. Dan dia merasa masa depannya dia juga akan hancur dengan orang baru, dia tahu itu. Makanya ketika feminim memutuskan fokus dalam karirnya atau penyembuhan dirinya, melawan energi negatif, ini maskulin ingin kembali ya, dia mencoba belajar sabar juga, belajar mengumpulkan hasil kerjanya dia buat anak gitu ya, alasannya nanti. Padahal di sini maskulin udah tersiksa sebenarnya guys, udah nggak nyaman ya, udah nggak nyaman hidup bersama orang ketiga karena penuh dengan ya pembagian, bahkan merasa bersalah juga karena sudah mengkhianati feminim. Karena feminim sudah berani menegaskan bahkan memutuskan permainan ini di masa lalu ya. Dan ini membuat maskulin merasa hancur, merasa sia-sia ya, menggenggam dua-duanya malah nggak menghasilkan apa-apa. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Lihat dengan oracle-nya. Situasi maskulin. The divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring now that you are being guided. Happiness is your purpose. Harusnya kan dia sudah bahagia ya dengan feminim, dan sebenarnya sudah tinggal menikmati aja gitu loh. Tapi ternyata dia mempermainkan ya. Unless your spirit express, you give dance to the sacred rhythm of life. Ya dia mempermainkan, dan sekarang ya dia harus menerima tentang ya resikonya gitu loh. Karena dia mempermainkan spiritual yang dimiliki oleh feminim ya dalam sebuah hubungan. Jadi apa yang dia dapat sebagai hadiah sekarang tuh ya semuanya jadi malapetaka. The Mariam, choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Maskulin kan harusnya memilih untuk memaafkan ya atas kelakuannya dia sendiri dan belajar untuk memperbaiki. Abang, maminya kerja dulu sayangku. Neng, abang ancang. Asin. Asul. Oke guys, so si maskulin ini harusnya iya sayang, mami sayang mabang, sayang. Jangan digigit kartunya. Dulu nang. Astagfirullahaladzim. Ini maskulin lagi dibacain. Kamu maskulin sih. Cowok ini. Iya sayang. Jangan digigit. Oh, mau milih yang ini ya udah tuh pilih. Bentar dulu. Oke guys. So, maskulin di sini sebenarnya udah ada
udah ada keberuntungan ya, dan udah ada kebahagiaan, terutama yang sudah halal gitu ya. Sebenarnya udah bahagia gitu loh, udah tinggal menikmati, tapi memang dia nggak suka dengan komitmen terlalu panjang, sehingga hadiah yang dia terima dari Tuhan ya dia permainkan, ya ibarat kayak orang tuh ngikutin irama lah gitu ya. Jadi dia mempermainkan hubungan yang berkah ya, yang halal, dan ya harusnya dia bisa memaafkan segala kekurangan masing-masing gitu ya. Dan dia harus bisa belajar sabar dalam meraih kebahagiaan. Itu tidaklah mudah dan tidaklah segampang ucapan ya. Faith, humanity, and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Jadi dia harusnya bisa memandang sesuatunya tuh dengan prasangka baik gitu loh. Dia kan selalu melihat kebahagiaan orang lain ya. Jadi dia tidak melihat dengan prosesinya, dengan caranya ya, gimana untuk merawatnya, gimana untuk menumbuhkan perasaan itu. Dia nggak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu dengan instan ya. Sehingga hubungan apapun yang akan dijalani oleh maskulin ya akan selalu berantakan gitu ya, karena ya semuanya kembali lagi pada tindakannya dia dalam menghadapi atau memiliki suatu komitmen, mempunyai niat yang baik atau tidak, terutama kepada lillahi ta'alanya ya. Kita lihat the star said what light you up. Oke. So maskulin di sini sebenarnya sering bertanya ya, setiap malamnya gitu loh, tentang hubungannya dengan kalian ataupun dengan orang yang dia jalani sekarang ya. Karena dia orangnya nggak bisa berkomitmen dengan jangka panjang ya, nggak bisa. Dan ditambah lagi dia orangnya kan mudah mempermainkan perasaan orang lain yang jatuh cinta sama dia, yang senang sama dia ya. Jadi memang ini orang tidak memikirkan efeknya mempermainkan perasaan orang gitu ya. Akasha, you guidance is the finally guided and deep replenishment. Wow, retreat, rest, be held. Oke, ini adalah hukuman ya sebenarnya. Dia harus bisa beristirahat dulu gitu loh, tentang mempermainkan kebahagiaan orang lain, mempermainkan hubungan gitu ya. Dia harus bisa istirahat dulu. Kalau dia mau bahagia ya dia harus menenangkan dan harus percaya pada dirinya, apakah perbuatan dia baik ke orang lain atau tidak. Ya, karena segala sesuatunya akan berbalik kepada diri kita sendirilah ya pastinya, dan itu tidak bisa diingkari. Trust your part and this one trust the good in yourself. Ya harusnya dia percaya dengan dirinya dia sendiri ya. Kalau dia berbuat baik dan berniat baik, memperlakukan kamu baik, ya otomatis kehidupan dia akan diberikan kebaikan, walaupun nggak langsung ya, tapi kan processing. Dilihat kesabarannya, dilihat ketulusannya, keikhlasannya dalam menghadapi segala ujian ya, dan dilihat kesabaran dalam menjalani hubungan dengan satu orang gitu ya. Dan dia harus percaya dengan langkah kehidupannya dia sendiri, mau baik dan buruknya itu udah resikonya dia untuk bisa mencapainya dengan prasangka baik pastinya. Aku lihat situasinya maskulin ya akan ada suatu perubahan. Dia coba untuk mencari ketenangan nanti, mencoba mencari jalan untuk mengistirahatkan dulu apa yang sudah terjadi dalam hidupnya ya sebenarnya salah gitu. Dan dia tahu sebenarnya apa yang dia jalani udah salah, dan dia jauh dari rumah, ibaratnya dia jauh dari
kehidupan dia yang sebenarnya, harusnya kan udah bahagia, sudah menikmati kesuksesannya, ya. Dan ya aku ngeliatnya dia harus bisa memilih memaafkan untuk menyembuhkan dirinya itu, ya memaafkan dirinya pertama, kedua memaafkan kedua orang tuanya. Ya segala sesuatunya pasti ada hukum karma timbal balik, entah itu dari leluhur atau orang tua kita atau keluarga kita gitu ya. Dan belajar mengambil jalan yang tenang, jadi tidak gerasa kerusuk, tidak saling menyalahkan, tidak prasangka buruk gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.